Bapak, Ibu, saudari-saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 13 sampai dengan 21. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudari-saudaraku yang terkasih, saya yakin kisah ini sudah akrab di telinga ataupun kerap kali kita dengar. Pada permenungan kali ini saya ingin mengajak Anda berfokus pada dua tokoh, yaitu tokoh Lukas yang mengarang Injil Lukas dan Kisah Para Rasul, dan juga Theophilus. Ia adalah orang yang menopang karya Lukas. Salah satu kekhasan Injil Lukas adalah Injil Lukas itu terasa banget bagaimana Lukas sangat berpihak kepada orang miskin. Dengan berpihak kepada orang miskin bukan berarti Lukas membenci ataupun menolak orang kaya. Tidak demikian. Justru yang dibangun oleh Lukas adalah sebuah persahabatan yang formatif, persahabatan yang saling membangun demi kerajaan Allah. Di awal tadi saya mengatakan bahwa Theophilus menopang karya Lukas. Mungkin kalau tidak ada Theophilus, kita tidak bisa menikmati Injil Lukas yang kita dapat renungkan sekarang ini. Betapapun Lukas merasa berhutang budi dengan Theophilus, Lukas tidak mengubah kisah dalam tulisannya hanya untuk mungkin menyenangkan hati Theophilus atau memperlakukan Theophilus secara istimewa. Lukas tetap konsisten menuliskan kisah Injilnya berdasarkan dengan ajaran otentik yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya. Dari sini kita bisa belajar dari Lukas yang membangun persahabatan yang sifatnya formatif dengan Theophilus. Merenungkan tokoh Theophilus juga sangat menarik. Bagi saya, Theophilus sebagai orang kaya mampu menghiasi kekayaannya dengan hati yang sederhana. Inilah yang membuat Theophilus bagi saya sungguh sangat mempesona. Ia mampu menggunakan berkat yang dipercayakan Tuhan kepadanya untuk dan demi kerajaan Allah. Tidak seperti orang kaya yang menimbun hartanya hanya untuk kepentingan dirinya yang dalam Injil tadi kita dengarkan. Poin terakhir yang ingin saya sampaikan kepada Anda, rasa-rasanya kita perlu belajar dari presiden kita sekarang ini. Anda juga mungkin telah melihat rekam jejaknya di media sosial. Kita bisa merasakan bahwa kekayaan yang menyelimuti dirinya ternyata dihiasi dengan hati yang sederhana. Inilah yang membuat presiden kita juga sungguh mempesona. Dia mampu menjadi sahabat bagi semua kalangan. Kekayaannya tidak membuat dia menjadi orang yang ingin dipandang, tetapi kekayaannya justru digunakan untuk kepentingan bersama. Model pribadi yang demikianlah
pribadi-pribadi yang dicintai oleh Allah karena menggunakan berkat-Nya hanya demi untuk kemuliaan Allah. Hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita, seraya kita berjuang mengumpulkan kesejahteraan, mari kita juga menebalkan hati kita dengan sikap yang sederhana. Kuasailah harta yang dipercayakan kepada Anda dengan hati yang mempunyai kepekaan dan kepedulian terhadap penderitaan sesama. Ingat, Tuhan sayang padamu dan jangan lupa berdoa hari ini. Tuhan memberkati.